Jadi baik saya kembali. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengisian modul 4 dan modul 5 itu kan mengacu di dokumen ini ya. Kemarin kan ada checklist apakah visi misi kita itu masuk dalam kategori terbatas, mulai berkembang, mulai berproses, mapan dan terimplementasi atau tidak. Nah, saya kemarin sudah buat instrumen untuk mengukur apakah visi misi satuan pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 dengan di SD Negeri itu sudah masuk dalam kategori mulai berproses, berkembang atau mapan. Nah, yang data yang saya terima itu baru dari SMA Negeri itu sudah terisi. Sementara untuk SD Negeri 1 itu baru 4 orang yang isi. Nah, jadi nanti berdasarkan instrumen ini baru kita tahu apakah sekolah kita itu masuk dalam kategori terbatas, mulai berkembang, mulai berprogres, atau mapan dan terimplementasi. Nah, kalau misalnya dia masuk dalam kategori terbatas dan mulai berkembang, berarti perlu dilakukan Iya. penyelarasan visi misi. Dan di sini nanti Bapak Ibu harus mengisi itu tadi, instrumen yang ada di tagihan di LMS, di LMS-nya Bapak dan Ibu. Yang ini ya, saya kembali lagi untuk di OJT-nya, di panduan OJT. Maaf, apakah ini terbaca Bapak Ibu? Yang jurnal harian? Berbaca, Terbaca ya? berbaca. Ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini judul programnya itu adalah penyelarasan visi misi di ini nama kepala sekolahnya siapa, satuan pendidikannya siapa, kemudian tujuan, Jurnal hariannya nggak terbaca, Pak. oh, yang ini. Masih yang sama, masih divisi misi itu. Oh, Terbatas, mulai berkembang. sorry, sorry. Nah, nah ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang dokumen yang ini, yang RTL ini yang kemarin kita sepakati kan. Jadi judul programnya, silakan Bapak Ibu misalnya mau bikin programnya 2 atau 3, tapi nomor satunya itu adalah terkait dengan penyelarasan visi misi. Nah, itu dulu tagihannya. Jadi nanti kita fokus ke penyelarasan visi misi. Nanti berdasarkan judul program ini, kini kan ada tujuan. Tujuan dari kegiatan penyelarasan visi misi itu apa? Kemudian indikator keberhasilannya apa? Nah, nanti indikator keberhasilannya ini, instrumen indikator keberhasilannya, kita tuangkan di dalam pertanyaan untuk pelaksanaan MONEF. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan, jadi formatnya itu sama seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Yosep melalui PPT beliau. Di situ kan sudah ada kan judul programnya, tujuan kegiatannya, indikatornya, langkah-langkah. Nah, di langkah-langkah ini kan harus memuat yang 4 itu, perencanaan, pelaksanaan, MONEF, kemudian refleksi dan tindak lanjut. Nah, kemudian ini sumber daya, kemudian waktu pelaksanaan. Nah, nanti tagihan berikut berdasarkan tabel 2 ini, langkah-langkah kegiatan, Bapak Ibu buat format laporannya yang ini. Ini ya. Ini ada yang format laporannya. Ini kan ada nih. Laporan kegiatan. Laporan kegiatan bagian A, assess, design, implement, measure, reflect, and change. Nah, ini dibuat dalam bentuk laporan kegiatan. Tapi ini mengacu dari mana? Mengacu dari yang di atas, Bapak Ibu. Tabel ini ya. Tabel 2 format RTL. Jadi di langkah-langkah kegiatan ini, Bapak Ibu tuangkan di dalam bab 2 di sini, di laporan kegiatan dijelaskan. Nah, berdasarkan laporan ini, Bapak Ibu membuat PPT. Nah, jadi berdasarkan laporan ini, Bapak Ibu buatkan PPT paling banyak 15 halaman. Ya, kalau misalnya PPT-nya itu tebal, PPT-nya berat, berarti Bapak Ibu upload PPT-nya di Google Drive. Link Google Drive itu yang dimasukkan di dalam di dalam LMS, LMS Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk memastikan kembali, jadi ini untuk RTL ini semuanya itu berkaitan dengan penyelarasan visi misi nomor 1, ya. Jadi contoh misalnya kalau sudah dilaksanakan penyelarasan visi misinya, nanti ada dokumennya. Kan di sini kan ada keterangan, ya. Nanti ada dokumen, misalnya hari pertama eh, rapat, ya. Ini contoh tanggal 6 rapat dengan guru-guru. Nanti Bapak Ibu lampirkan foto, kemudian nanti di foto itu dikasih keterangan bahwa itu adalah pelaksanaan kegiatan rapat tanggal sekian yang ini sesuai dengan jurnal harian.
Seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Saya Bapak. Oh ya, ya silakan Sip. Eh, Jangka waktu untuk penyelarasan untuk jurnal itu berapa lama ya Pak? Karena Hmm. berarti itu sebelum kita Ini satu. In satu. eh, maksudnya sebelum ke SD negeri atau ke Ya, SMA negeri itu iya, maksudnya. betul. Jurnal itu dibuat juga sebelum kegiatan di SD negeri atau sesudah sambil Sebelum, belajar. sebelum. Jadi yang ini Oh, yang tadi ya, yang jurnal. Oh sorry, saya harus share screen lagi. Yang ini ya, jurnal ini kan. ya Bapak. Ya, jurnal ini kan jadi berdasarkan yang di atas, sorry. Nah tadi ya. Dokumen RTL-nya ini, berdasarkan RTL ini, kan tadi judul programnya itu kan penyelarasan visi misi di SD Harapan Balem. Nah, nanti Bapak Ibu buatkan tujuan dari penyelarasan visi misi itu apa tujuannya. Misalnya ada 5 tujuannya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari tujuan ini nanti Bapak Ibu buatkan indikator keberhasilan. Contoh misalnya tujuan nomor satu melakukan apa untuk memperoleh dokumen di satuan KSP di satuan pendidikan. Indikatornya apa saja. Nah, jadi berdasarkan tabel ini, nah dituangkan ke atas di jurnal. Misalnya tanggal 1 kita tanggal 6 melaksanakan rapat dengan guru. Itu difoto. Jadi pada saat pelaksanaan rapat itu kira-kira apa yang dibicarakan, hal-hal penting apa yang eh, di apa namanya ditemukan di dalam pelaksanaan rapat tersebut. Nah, contoh setelah itu misalnya nomor 2 tanggal 9 membentuk tim pengembang kurikulum. Ini contoh saja ya. Membentuk tim Ya. pengembang kurikulum. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah mempersiapkan penyusunan kurikulum atau mempersiapkan instrumen apa namanya asesmen asesmen awal terkait dengan pemahaman guru terhadap kurikulum. Ini contoh saja Ya. dituangkan di sini. Itu didokumentasikan bisa dalam bentuk video ataupun foto. Nah, jadi begitu. Jadi di jurnal ini tetap mengacu kepada yang tadi program RTL yang di sini di format nomor 2. Seperti itu, Gus Yep. Jadi ini dari bawah RTL jadi Ya, acuan ke jurnal ya. ya. Kan kita Oke. mau buat penjelasan visi misi kan. Nah, di Ya. jurnalnya itu hari pertama apa? Oke. Untuk melaksanakan untuk penyelarasan visi misi. Siap. Seperti itu. Baik, makasih Pak En. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu kemarin sudah milih misalnya mau mengembangkan apa bahan ajar ya, bahan ajar dan lain-lain itu silakan. Tapi judul program yang pertama itu adalah penyelarasan visi misi. Seperti itu. Ya, Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Jadi yang kita laporkan itu hanya penyelesaian visi misi ya Pak. Jadi Iya, program-program yang lain nggak perlu dilaporkan kan? ya tidak sudah. Jadi nanti jadi pada saat fokus kunjungan in 1 itu hanya berkaitan dengan ini penyelarasan visi dan misi, gitu. Oke. Nah, Tapi jadi untuk itu kita laporkan ke LMS kita, itu sama. apakah perlu buat jurnal juga untuk program-program yang lain di luar visi misi? Itu nggak perlu ya? Nggak perlu. Jadi misalnya ini kan, jadi tadi kan kalau ada kita bikin ada 3 program, program 1, 2, 3, ya silakan dimasukkan saja di sini di RTL. Tapi nanti yang menjadi fokus sampai dengan laporan di bawah ini, yang ini, nah ini adalah penyelarasan visi misi. Karena kan di modul 4 dan modul 5 itu kan bicara itu kan, penyelarasan visi dan misi. Jadi seperti itu. Nah ini ya di bagian mana ya? Tadi, nah ini ya, ini untuk melaksanakan RTL, membuat jadwal yang ini tadi. Yang pra pelaksanaan sorry 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 panduan oke tadi ya
Ada yang pra pelaksanaan itu kan ada di situ. Ada keterangannya bahwa yang dibahas itu adalah visi dan misi satuan pendidikan. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu udah punya program lain, ya tidak apa-apa. Yang penting yang program utama itu adalah penyelarasan visi misi. Itu untuk dikirim di LMS. Jadi ketika Bapak Ibu sudah kirim di LMS, mungkin program 1, 2, 3 dilaksanakan di sekolah, ya silakan, tidak apa-apa. Gitu. Mungkin seperti itu dulu. Pak Den, ada tambahan? Izin Bapak, itu ada di 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 chat Oh, di chat pertanyaan. ya. Oh ya, laporan dijadikan satu. Ya, untuk program ini ya, untuk jurnal harian, ya bisa lebih baik mungkin fokus saja ke penyelarasan visi misi. Karena nanti ketika teman-teman kepala sekolah yang lain datang berkunjung ke SMA negeri, yang ditanya itu adalah proses yang tadi, penyelarasan visi misi, kemudian itu pendekatan asesnya itu ya, apa dengan pendekatan apa namanya smart, apa, iya pendekatan smart, kemudian bagaimana prosesnya, kalau di ases itu apa yang dilakukan, itu saja sih sebenarnya. Nah, sebentar apa semacam berbagi praktek baik lah, begitu. Jadi untuk ini tetap fokus, mungkin saran saya lebih baik fokus saja ke satu program untuk jurnal hariannya. Karena ini kan nanti di-upload di LMS. Tuh, Seperti Pak, itu satu Bu Desi. lagi. Jurnal dan laporan digabung. Oh, dipisah. Karena nanti ini kan bisa. Jadi kan nanti ketika dimasuk di LMS itu kan yang Bapak Ibu upload kan kolomnya jurnal sendiri, RTL sendiri, sama laporan yang ini ya. Laporan OJT sendiri, kemudian ada presentasi kan. Ya, Itu ada 4. hasil karya. Ya, ya silakan Bu Desi. Izin Silakan. Bapak bertanya. Ya. Ya, izin. Maksud saya kan kalau begitu nanti di SMA negeri akan ada tiga program ya Pak. Oh tidak. Penyelarasan visi misi, validasi sama atau bagaimana? Oh iya. Tidak, Ya, ya, kemarin yang Pak Yosep kirim itu kan program yang sudah ini kan ada 2 ya, yaitu satu ya itu dua. Grow Mindset, kemudian yang satunya itu adalah validasi kan. Nah, itu nggak apa-apa masuk dalam RTL ini, tapi poin nomor 1 itu harus penyelarasan visi misi, gitu. Jadi nanti yang masuk di laporan itu, di laporan LMS-nya Pak Yosep Halo, itu Pak, hanya, mohon maaf suaranya tidak terdengar. oh sorry. Jadi nanti yang masuk di laporan LMS-nya Pak Yosep itu adalah program yang terkait dengan penyelarasan visi misi. Tapi kalau di RTL ini mau dibuat masukkan 3 program, silakan, nggak apa-apa. Itu. Seperti itu Bu Desi. Mungkin saya bantu untuk nambahkan maksudnya yang maksudnya Bu Desi. Nanti waktu kita kunjungan ke SMA negeri, yang Ya. mana program yang akan dijalankan mungkin itu Bapak. Oh, kalau yang programnya yang akan dijalankan itu kan tetap program prioritas utama itulah penyelesaian visi misi. Iya. Nah, jadi penyelesaian visi misi itu yang jadi program utama. Jadi nanti ketika kita melaksanakan eh, kunjungan yang dijelaskan dan teman-teman peserta yang lain yang bertanya itu yang terkait dengan penyelesaian visi dan misi. Kalau memang Iya. waktunya cukup, ya silakan bisa diskusikan untuk program yang kedua dan ketiga. Tapi fokus utamanya itu adalah program penyelesaian visi misi. Seperti itu. Berarti nanti yang di on job training itu kita yang lain hanya fokus ke ini ya, bertanya terkait dengan Ya, diskusi. penyelesaian visi misi dari sekolah yang dituju ya. Iya, gitu. Kita nggak perlu apa presentasi lagi, toh Pak? Oh, tidak, Nggak tidak, perlu tidak. presentasi visi misi kita. Tidak, Baik, tidak. terima kasih Pak. Nah, jadi nanti setelah kan kalau di Bapak Ibu lihat di LMS itu kan ada kegiatan setelah selesai apa, OJT 1 itu kan ada diskusi kan. Mungkin kemarin Pak Denny sudah sempat bagi yang jadwalnya itu ya. Sebentar. Sebentar. Oh, ini. Ini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini untuk jadwalnya ya.
Ini kan perjalanan ke sekolah sesuai pembagian kelompok, pengajar memberikan paparan tentang tagihan OJT 1, kemudian strategi pendampingan dan kunjungan sekolah itu 1 jam, kemudian pengajar pelatihan mendampingi peserta dibagi menjadi 2, yang ini ya, pembagian kelompok, nanti yang satu ke SD negeri, yang satu ke SMA 1. Nah, setelah selesai pasca kunjungan itu ada refleksi. Gitu, refleksi itu kira-kira ketika Bapak Ibu melaksanakan kunjungan kedua sekolah itu, apa yang didapatkan, ya praktek baik dari praktek baik kedua satuan pendidikan. Seperti itu. Nah, ini sih sedikit gambaran terkait dengan untuk pelaksanaan OJT 1. Ada lagi Bapak Ibu? Bagaimana untuk sekiranya untuk tugas ini sudah ada ini ya Bapak Ibu ya, kejelasan ya? Bapak Hendrik minta maaf. Ya. Minta maaf jaringan saya kurang bagus, kurang stabil. Oh iya ya. Tadi minta maaf sekali. Yang tadi berarti programnya penyelarasan saja yang dimasukkan. Ya, betul. Penyelarasan visi misi. Berarti yang 2 program itu tidak usah. Tidak usah dalam arti begini, tidak usah uh, tidak tidak perlu dilaporkan gitulah. Jadi kalau memang itu masuk di RTL nggak apa-apa, masuk di RTL. Tapi nanti untuk jurnal harian, kemudian uh, laporan sama presentasi itu terkait dengan penyelarasan visi misi. Nah, belum di ini Bu Desi buka Kita Miki. laksanakan, tetapi tidak usah kita bikin laporannya ya Bapak. Iya, nah, itu masuk di RTL nggak apa-apa, silakan masuk di RTL, silakan. Itu kan nanti jadi dokumen sekolah juga kan, dari program kepala sekolah juga kan. Tapi nanti yang dilaporkan itu hanya program prioritas yaitu penyelarasan visi misi. Ya Bapak. Nah, jadi kalau untuk yang guru yang kemarin saya bilang itu pakai siklus itu hanya untuk guru, siklus 1, siklus 2, siklus 3. Iya. Untuk kepala sekolah itu tidak. Seperti begitu. Pak Den, mungkin ada penyampaian? Ya, izin Bapak Ibu, selamat siang. Yang Siang. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Mungkin apa yang disampaikan Bapak Hendrik sudah cukup jelas, Bapak Ibu. Saya cuma menambahkan sedikit. Jadi yang disampaikan oleh Pak Hendrik bahwa sebelum kita in 1, jurnal harian itu diisi kegiatan sepanjang sebelum jadwal kita in 1. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu setelah kegiatan ini, Bapak Ibu upload, Bapak Ibu sudah mulai bekerja tuh hari Senin yang besok ini Bapak Ibu sudah mulai bekerja. Kira-kira Senin besok itu apa kegiatannya diisi di dalam jurnal situ. Terkait penyelarasan visi misi program utama yang dimasukkan ke dalam RTL seperti yang disampaikan Pak Hendrik tadi. Jadi sepanjang sebelum kita masuk ke dalam kegiatan pertama, jadwal seperti yang sudah dipaparkan kemarin, jadwal kita ada 3 kali pertemuan. Itu Bapak Ibu mengerjakan itu terkait penyelarasan apa yang Bapak Ibu lakukan sampai nanti kepada kita pertemuan pertama. Seperti itu. Itu mengisi jurnal harian. Ya. Nah, Bapak Ibu, izin Pak, mungkin kita flashback sedikit Bapak, izin saya minta waktu. Bapak Ibu kira-kira sudah memahami cara penyelarasan antara visi misi yang sudah ada dengan visi misi penyelarasan visi misi dalam kerangka PM. belum ya, ada formatnya atau ada acuannya atau ada Siap, baik Bapak. Bapak Hendrik izin bisa screen yang apa modul 3 visi misi yang tadi Bapak tampilkan yang ada tabelnya itu. Yang ada dimensi, terbatas, mulai berkembang. Ya, ini.
Bapak di scroll ke bawah, Bapak izin. Terus ya, ya di sini. Oke, Bapak Ibu, ada penjelasan di bawah tabelnya ya. Rumusan baru visi, misi dan tujuan satuan pendidikan yang sesuai dengan kerangka pembelajaran mendalam serta meningkatkan rasa kepemilikan satuan pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan strategi. Nah, ini kata kunci yang bisa Bapak Ibu pakai dalam dalam melakukan penyelarasan terhadap visi, misi yang sudah ada. Jadi dia berdasarkan kerangka pembelajaran mendalam dan juga visi misi dan tujuan itu bisa meningkatkan rasa kepemilikan warga satuan pendidikan. Jadi ketika Bapak Ibu mereview visi misi yang ada di masing-masing setiap satuan pendidikan untuk melakukan penyelarasan ada dua kata kunci yang Bapak Ibu bisa pakai. Apakah visi misi dan tujuan yang sudah ada saat ini, apakah sudah sesuai dengan kerangka pembelajaran mendalam dan juga sudah bisa meningkatkan rasa kepemilikan warga satuan pendidikan atau tidak. Jika itu dirasa dan dipandang belum sesuai dengan tabel yang di atas ini, maka perlu ada penyelarasan. Penyelarasannya seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam eh, LK1 modul 3 ini yang Pak Hendrik pernah kasih untuk latihan soal itu. LK-nya, LK1 modul 3 ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk tahap penyelarasannya mungkin Bapak Ibu bisa melihat berdasarkan tabel yang ada di atas ini, ya, tabel yang di atas catatan ini dan juga LK1-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk penyelarasannya bisa menggunakan dua acuan ini, kerangka pembelajaran mendalam beserta rasa kepemilikan satuan pendidikan. Kira-kira visi misi dan tujuan Bapak Ibu di sekolah sudah mencakup ini tidak? Ada kerangka pembelajaran mendalamnya, kemudian meningkatkan rasa kepemilikan warga satuan pendidikannya atau tidak? Itu tahapan bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan analisis untuk penyelarasan visi misi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Iya. Tetapi untuk kegiatan OJT-nya seperti yang sudah Bapak Hendrik jelaskan bahwa sebelum kita melakukan pertemuan pertama, Bapak Ibu perlu melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah terkait tahapan-tahapan penyelarasan visi misi dan dituangkan ke dalam jurnal yang sudah ada. Mungkin seperti itu Bapak, izin. Izin Bapak, suaranya tidak ada. Oh, sorry, minta maaf. Ya. Jadi izin Bapak Ibu saya sudah buat untuk dua sekolah punya ya. Nanti kalau Bapak Ibu yang lain mau ini nanti saya buatkan format yang sama untuk menjawab yang tadi yang Pak Denny sampaikan ya. Di situ kan ada tadi kan setelah Pak Denny sampaikan di bagian atas itu kan ada tabel terbatas, mulai berkembang, mulai berproses, Yang ada talinya. dan terimplementasi. Nah, jadi Bapak Ibu berdasarkan instrumen ini kita tahu bahwa sekolah kita ini dia masuk dalam kategori apa? Apakah terbatas, mulai berkembang, mulai berproses, mapan atau terimplementasi? Nah, untuk SMA negeri ya, sebentar, saya sudah buat di dalam Excel. Ya, ini ya, itu contoh misalnya indikator ya, indikator visi belum strategi satu tujuan. Itu jadi kategori, jadi apa? Itu guru-guru SMA negeri menjawab bahwa itu mulai berproses. Ya, jadi ini kan sama ya, sama dengan yang tadi Pak Denny dijelaskan ya. Jadi indikator pertanyaan ini adalah indikator pertanyaan yang terkait dengan kurikulum merdeka. Ya. Jadi supaya begini, jangan sampai nanti misalnya karena saya kepala sekolah saya bilang ya guru-guru saya mereka sudah paham dari visi misi satuan pendidikan kita itu sudah sesuai dengan PM. Nah, bagaimana membuktikannya? Ya membuktikannya ini harus dengan survei, Bapak Ibu. Ya misalnya ini ya, visi misi strategi tujuan pembelajaran mendalam sudah mulai ditulis dalam
ya, ditulis dan disampaikan secara formal. Nah, jadi kita berpikir basis data. Jadi ketika kita melakukan apa namanya tinjauan kurikulum itu ada datanya, acuannya ada. Karena kan nanti Bapak Ibu kalau lihat di dalam eh, modul selanjutnya itu di situ dikatakan bahwa bagaimana perbedaan antara sebelum dilaksanakan tinjauan kurikulum dan setelah melakukan tinjauan kurikulum. Nah, datanya mana? Kalau di Bapak Ibu lihat di situ kan di dalam LMS ada keterangannya harus menjadikan dalam bentuk data. Nah, jadi nanti data ini yang diisi oleh SMA negeri, jadi setelah selesai sudah melaksanakan tinjauan kurikulum, nanti saya akan buatkan instrumen yang sama, yang ini, seperti ini, kemudian dijawab oleh guru-guru SMA negeri dan SD negeri untuk membuktikan apakah ada perbedaan antara sebelum melaksanakan tinjauan kurikulum dan setelah melaksanakan tinjauan kurikulum, gitu. Ini yang punya SMA negeri ya. Saya lihat untuk SD negeri baru 4 orang yang menjawab. Jadi apa ya, datanya belum terlalu akurat karena baru 4 orang. Kalau ini kan sudah cukup lumayan, cukup banyak ya. Nah, jadi di sini sebenarnya untuk SMP SMA negeri untuk penyelarasan visi misi itu mulai berkembang. Dia masuk dalam kategori mulai berkembang. Itu semua sama itu. Dia konsisten. Jadi jawaban setiap guru itu dari instrumen pertama sampai dengan instrumen terakhir itu semuanya konsisten. Jadi dia masuk dalam kategori mulai berkembang ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya untuk menjawab tadi untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi. Nah, jadi berdasarkan data inilah Bapak Ibu melaksanakan tinjauan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan kemudian rasa kepemilikan semua warga satuan pendidikan gitu. Nanti kalau memang ada sekolah yang mau supaya datanya lebih valid, nanti saya akan buat buat kopiannya. Nanti silakan Bapak Ibu kepala sekolah bisa bagi dan nanti Bapak Ibu saya kasih izin untuk izin akses juga. Nah, ini yang punya SD SMP 1, kalau yang SD negeri ini baru 4 orang. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Ya. Nah, maksudnya baru 4 orang sehingga datanya belum terlalu valid gitu. Tapi kalau SMA negeri sudah cukup ya, karena sudah cukup banyak yang mengisi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Izin Bapak. Ya. Ah, masukkan saja kalau instrumen ini biar dibagikan di grup karena supaya sama persepsi sama ini supaya kepala sekolah juga ketika mengadakan penyelarasan pada minggu depan ada acuannya supaya bisa dibagikan kepada guru-guru. Mungkin itu aja saran saya. Terima Oh kasih ya. Pak. Yang mana? Yang mana nih? Yang Instrumen yang untuk penyelarasan ini yang diisi oleh guru-guru. ya. Itu karena itu kan dia. Jadi kalau misalnya saya kasih ke SD SD Harapan Balem, nanti dia tergabung datanya dengan SMA 1. Jadi nanti Hmm. kalau misalnya Harapan Balem mau, nanti saya bikin kopiannya, nanti Oh, bisa dibagi supaya persatuan pendidikan. ya Seperti baik. di sini ya, saya sudah baru sempat buat itu. eh, Sebentar ya. Apakah terbaca Bapak Ibu? Ya sudah Pak. Di terbaca apa ya? Di tampilan Bapak Ibu apa? Salinan Ya, itu ya. school foundation. Ya. Jadi ini ada yang saya baru kopiannya itu SMA PGRI, SMA negeri, SMP Negeri 1, kemudian SD Negeri sama SMA Negeri. Yang lain saya belum buat salinan gitu. Nanti mungkin masing-masing kepala sekolah bisa ini kah kirimkan emailnya ke saya supaya nanti saya kopikan ininya supaya Bapak Ibu kepala sekolah juga bisa akses itu data itu. Baik. Jadi Siap, supaya Pak. Siap. untuk membantu Bapak dan Ibu mengukur apakah visi dan misi satuan pendidikan kita ini masuk dalam kategori apa berdasarkan Ya, pandangan para guru di satuan pendidikan kita. Nah, ya, supaya jangan sampai misalnya seperti saya di Stri 3 saya bilang visi misi kami sudah sesuai dengan pembelajaran mendalam, tapi berdasarkan hasil survei, banyak guru-guru yang tidak paham tentang pembelajaran mendalam. Nah, ini. Jadi
tujuan dari instrumen ini seperti itu sih sebenarnya. Ya, Bapak. Ya. Oh, berarti kita harus ini dulu berarti ke guru-guru ya Pak, untuk kasih supaya mereka bisa tahu bahwa visi misi kita sudah selaras dengan pendidikan mendalam. Berarti kita harus kasih semacam pelatihan begitu kepada mereka untuk pendidikan mendalam. Tidak. Jadi nanti instrumen yang tadi saja, instrumen yang tadi itu jadi acuan. Apakah di sekolah Halo kita Pak, itu dia masuk kategori apa? Halo? halo. Ya, halo. Halo. Halo Bapak Ibu. Iya, Ya, jaringan itu. Ada Kak? Ada suara kah? ada Bapak. Oh iya. Jadi instrumen yang tadi itu hanya untuk menolong kita sebagai kepala sekolah karena ini kan kita mau buat ini kan tinjauan kurikulum kan. Nah, jadi instrumen tadi itu hanya menolong kita satuan pendidikan untuk kita punya sekolah ini dia masuk dalam kategori apa berdasarkan modul 5 tadi. Itu. Nah, berdasarkan modul 5 tadi itu kita masuk dalam kategori apa? Yang ini ya. Saya share screen lagi ya. Di sini kan ada kan terbatas, mulai berkembang, mulai berprogres, mapan dan terimplementasi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik, Pak. Ya. Ada lagi? Izin Pak, izin Ya. Pak. Berarti sebelum kita kasih survei ke guru-guru kita terkait penyelarasan visi misi dengan pendidikan mendalam, apakah perlu ada semacam pelatihan gitu guru-guru kita terlebih dahulu terkait dengan pendidikan mendalam ini Pak, supaya mereka bisa tahu oh visi misi kitanya sudah selaras atau belum? Oh, tidak. Jadi tidak perlu tidak perlu apa namanya bikin pelatihan, tidak. Nanti kan nanti akan diukur kan. Nanti setelah selesai apa sebelum diselaraskan pemahaman guru-guru tuh oh ya kita punya visi misi, kita ada di kategori misalnya terbatas gitu. Jadi setelah diselaraskan Bapak Ibu laksanakan penyelarasan visi misi. Jadi sampaikan, oh visi misi kita mau buat visi misi ini berdasarkan pendekatan pembelajaran mendalam, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, setelah selesai itu kan nanti berkaitan dengan OJT 2 kan. Nah, nanti setelah selesai semua OJT 1, 2, dan 3, nanti kita ukur lagi terakhir. Nah, ukurnya itu adalah ketika sudah diselaraskan. Kalau ini kan pra sebelum melaksanakan penyelarasan visi misi. Gitu. Jadi setelah Bapak Ibu selaraskan visi misi, undang rapat, sampaikan kita punya visi misi, kita mau selaraskan sesuai dengan pembelajaran mendalam, bla 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 bla. Setelah selesai itu nanti di akhir kegiatan kita bikin instrumen lagi untuk mengukur apakah betul tidak, apakah ada perbedaan tidak setelah penyelarasan dan sebelum penyelarasan. Oh ya, baik Pak, baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau untuk pakai yang instrumen yang tadi, nanti silakan ini ya Bapak Ibu bisa apa namanya email Bapak Ibu kirim ke saya biar nanti bisa diakses juga oleh Bapak dan Ibu. Tinggal diganti nama sekolah saja. Asus ganti nama siapa? Ah, Masalahnya Terima ganti, kasih Pak. ganti Asus. Baik Bapak Ibu, Itu saya. ada pertanyaan Asus. terkait dengan tugas? Itu Bu, Pak, kami tanya Pak. Ya. Jika visi misinya lama itu Pak, kita bisa itu ke Pak minta petunjuk Pak, bagaimana Kanan juga bisa. agar visi misinya menjadi baru lagi. Nah, itu Kita tadi punya visi misi lama ya Pak. betul. Kira-kira masih terpakai atau tidak? Kita akreditasi tahun 2023 kemarin Pak, yang kita Oh, pakai. iya. Iya, agak Baik baru Pak. sedikit ya. Baik. Itu. Jadi Nanti begitu kita betul kirim Pak. ya Pak. Kita Jadi kirim ya nanti Pak. begini izin Pak. Jadi nanti Pak Tejo pakai visi misi yang lama tadi itu kan? Kan itu visi Iya misi yang Pak. lama. Nah, RTL kita, tugas kita ini kan sekarang yang kita kerjakan sekarang ini adalah penyelarasan visi misi. Jadi kalau misalnya visi misi yang lama itu dia tidak sesuai dengan apa namanya pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, kira-kira di bagian-bagian mana yang kita ganti yang disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, tadi Pak Denny sudah sampaikan bahwa itu apa? Kita berubah ada pembelajaran mendalam dan rasa kepemilikan semua warga satuan pendidikan. Jadi nggak apa-apa Pak, dipakai visi yang lama,
Justru nanti berdasarkan RTL inilah visi misi itu, visi misi yang baru itu diubah dengan visi misi yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Iya Begitu, Pak, terima Pak. kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Nanti ya, saya ya. coba saya cari misi-misi yang lama itu Pak, saya kirim ke Bapak kah? Mohon petunjuk kan nanti. Iya Pak. Oh, bisa. Bisa, bisa. Harap gampang. Iya Pak. Aduh, iya. Hmm. Terima kasih Ataupun, Pak. ya, Terima ya. kasih. Oke, Terima oke. kasih Pak. Hmm. Ada lagi, Bapak Ibu? Untuk hari ini cukup, Pak. Cukup, Nanti Bapak Ibu besok ya? tabrak batu baru tanya. Jelas ya? Ya, Iya, Pak. Ya, jadi tugasnya sementara. itu sudah jelas bahwa programnya itu adalah penyelarasan visi misi. Seperti itu, Bapak Ibu. Siap. Oke. Baik, Baik. Ibu Herniati bisa minta bantu untuk teman-teman guru SD negeri kah bisa apa namanya isi itu yang instrumennya. Pak, untuk LMS itu kumpul kapan, Pak, yang di LMS Ya, kalau sudah untuk perbaikannya? yang apa itu? Perbaikan di LMS terkait dengan program RTL. Program yang disusun, yang penjelasan visi misi. Kan itu kan di modul 4 toh? Modul 4 KP6. Iya, Pak Den, Ya, kira-kira sampai kapan, Pak Den? Karena itu mau ini Pak Dennya. ya. Baik Bapak Ibu, untuk yang perbaikan KP6 dan KP5, jika Bapak Ibu memang sudah mengerjakannya, bisa di-upload sekarang juga bisa. Ya, bisa di-upload sekarang. Itu kan terkait RTL, yang di LK8, KP6, kemudian Bapak Ibu mungkin di eh, modul 5 yang terakhir, itu LK terakhir itu LK8 di KP5 itu izin, kemarin saya periksa tetapi belum mencakup tujuan pembelajaran. Jadi mungkin bisa dikerjakan berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Hendrik tadi. Sama-sama ya, kan selesai ini. Sama tuh. Ini selesai. Begitu Bapak Ibu. Bisa ya? Dan Pak. Ya karena RTL saya juga periksa masih ada yang pakai contoh yang Pak Hendrik kasih kemarin, ada yang dari masih ada namanya SMK Negeri 6, Mimika. Nah, jadi RTL-nya dirubah ya sesuai dengan apa yang tadi Pak Hendrik jelaskan, diupload kembali di modul 4 KP6. Yang di-download adalah LK8 RTL-nya. Iya, Berarti kemudian bisa izin Bapak, ya. izin Bapak Denny, izin. Iya. Berarti kalau kita mau rubah bisa kita pakai yang tadi ya penyelarasan itu kita rubah lagi programnya. Iya, jadi programnya penyelarasan visi misi sekolah dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau PM tadi, yang seperti yang tadi Pak Hendrik sampaikan. Oke, Itu baik. judul programnya, kemudian ke belakangnya nanti Bapak Ibu isi, kemudian bisa diupload. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Baik. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan. Sudah Biar Bapak. yang lain bisa persiapan untuk besok. Ya. Siap Bapak. Terima kasih Pak, sudah cukup dari Ya. saya. Oke, baik, Bapak Ibu. Izin Pak Hendrik. Oh iya, Bapak silakan. Hendrik, Ya, ya, silakan Bu. iya, link yang Pak Hendrik bagikan kemarin itu, saya sudah bagi di grup untuk guru-guru, tapi katanya tidak bisa terbuka, Bapak. Bisa Bu, karena itu saya lihat 4 guru sudah jawab. Habis tadinya kami ada briefing sebentar di aula, tapi ada yang kebanyakan mereka tidak bisa buka, Bapak. Oh, Malah ini mereka tanya saya, ya. itu apakah Ibu? Kita tidak bisa buka. Oh, bisa Bu, harusnya bisa. Karena ini sudah ada 4 yang menjawab ini. Ini ya, Oh iya, mungkin bisa ini. Mungkin gangguan jaringan, Bu. Ya. bisa jadi. Eh, Iya, tadi juga ini saya masuk tidak bisa. Ini saya masuk kembali di IT ini baru bisa ini. ini yang sudah menjawab itu Pak Waldi, Pak ini Ibu atau Bapak ya? Hasria, kemudian Meria sama Ibu Ayu.
Oh iya, mungkin mereka jawabnya di sekolah itu. Kalau Iya. di rumah mereka mungkin tidak bisa. Nah, jadi kalau maksudnya kalau tidak bisa masuk berarti harusnya semua tidak bisa masuk linknya. Iya, iya, iya. Nah, seperti itu Bu. Oke, Oke ya. terima kasih. Ya, makasih. Baik Nanti Bapak Ibu. minta Oh ya, pendampingan. nanti bisa nanti dengan Pak Denny, Mas. Nanti saya kirimkan ke Pak Denny juga nanti hasilnya. Oh ya, Nah, baik, iya. ya oke. Baik Oke. Bapak Ibu, mungkin saya pikir kita cukupkan ya pertemuan kita. Itu hanya untuk eh, penyamaan persepsi terkait dengan tugas karena kemarin kan Bapak Ibu masih bingung ya karena memang tidak membaca modul 5 jadi agak sedikit sulit gitu. Heeh. Asal bunyi itu kemarin. Oke, baik. Saya kembalikan kepada Den untuk menutup kita. Pak Den. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya dalam pertemuan kita di siang hari ini. Semoga persamaan persepsi untuk kegiatan OJT ini bisa menjadi bekal bagi Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan di sekolah masing-masing. Apa yang sudah diarahkan oleh Pak Hendrik dan disampaikan oleh Pak Hendrik, saya rasa bahwa cukup jelas dan sangat jelas apa yang harus dilakukan. Kita akhiri kita punya kegiatan di hari ini. Jika ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, kita bisa langsung ke fasil masing-masing kah? Begitu Pak Hendrik ya? Ya. Jadi untuk saya ingatkan lagi untuk SMP dan SMA ada di nanti fasilnya Pak Hendrik yang akan mendampingi. Untuk SD nanti saya sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan jika informasi yang saya berikan kurang jelas bisa ke Pak Hendrik ataupun sebaliknya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima Ya. kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, selamat Selamat beraktivitas. siang. Terima kasih Pak Makasih. Hendrik. Pertemuan Siang, Pak. yang hari Terima ini. kasih.